Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, tetaplah bersemangat dalam belajar. Semoga kita selalu diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kemudahan dalam beraktivitas, khususnya dalam thalabul ilmi atau menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini materi kita lanjut yaitu membahas tentang fitur pada browser. Contoh browser dalam pembahasan kita adalah browser Mozilla Firefox. Kenapa harus Mozilla Firefox? Banyak sekali browser-browser yang udah kita bahas minggu yang lalu. Ada Opera Mini, ya, ada Google Chrome dan lain sebagainya. Namun di sini yang akan kita bahas adalah tentang browser Mozilla Firefox. Tadi Bapak tanya, kenapa harus browser Mozilla Firefox? Nah, di sini alasannya adalah di samping karena sering digunakan, juga karena dianggap ringan dan cepat. Kemudian lebih murah, ya. Nah, itulah alasan-alasan daripada browser Mozilla Firefox. Ketika kita download browser ini gratis. Nah, itulah alasan-alasan kenapa kita harus memilih browser Mozilla Firefox. Anak-anak sekalian, pada browser Mozilla Firefox terdapat bagian-bagian yang tidak boleh kita lewatkan, yang harus kita perhatikan, yang harus kita tahu. Yang pertama adalah title bar. Title bar itu adalah bagian yang memperlihatkan judul web yang sedang diakses. Judul bahasa Indonesianya, title itu adalah bahasa Inggrisnya. Jadi judul web yang sedang diakses. Biasanya muncul dialog Mozilla Firefox Start Page sebagai title barnya. Jadi posisinya ada pada paling atas sebelah kiri. Nah, itu adalah title bar. Kemudian yang kedua, address bar, bagian untuk memasukkan alamat situs web. Address itu adalah alamat, ya. Jadi bagian untuk memasukkan alamat situs web. Contohnya, secara umum ketika internet itu baru diakses, baru digunakan, maka tahap awal adalah webnya www.google.com. Ketika kita udah masuk tahap kedua dan seterusnya, maka address barnya itu akan berubah menjadi http://w3.google.com. Itulah address bar atau alamat web. Bagian-bagian Mozilla Firefox berikutnya, yang ketiga adalah tombol navigasi yang berfungsi untuk navigasi. Navigasi apa? Navigasi itu adalah pandu arah di web. Ya, contohnya ada tanda panah ke kiri, namanya back atau kembali. Ada lagi tanda panah ke kanan, namanya forward atau maju ke halaman web yang lain atau seterusnya. Berikutnya yang keempat adalah menu bar. Ya, berisi beberapa menu tambahan untuk membantu proses browsing dengan internet. Nah, pada menu bar ini perlu anak-anak ketahui bahwa apa saja yang ada pada menu bar tersebut. Nah, di sini kita lihat. Nah, menu bar yang
Yang dimaksud antara lain, yang pertama adalah menu file, digunakan untuk membantu menangani masalah yang berhubungan dengan file dan print, ya, sampai mencetak. Kemudian yang kedua, menu edit, digunakan untuk menangani masalah yang berhubungan dengan copy, menduplikat, cut, memotong, paste, memunculkan hasil copy dan cut, dan pencarian tag pada halaman website yang lain. Kemudian menu view, digunakan untuk menampilkan dan menyembunyikan. View itu menampilkan atau menyembunyikan toolbar. Toolbar itu alat, ya, alat-alat menu, serta menuju halaman berikutnya dan menampilkan bahasa HTML pada website. Jadi view, mana view-nya, tampilannya bagaimana, harus tampilan maximize atau restore atau minimize, itu menu view namanya. Kemudian menu history, digunakan untuk menampilkan riwayat situs yang pernah dibuka. Kita pernah membuka pencarian tentang Google, tentang komputer, sejarah dan lain sebagainya. Di situ akan terlihat riwayat kita pernah membuka web apa. Dan kelima, menu bookmark, digunakan untuk menampilkan alamat-alamat situs yang ditandai. Ya, barangkali yang bookmark ini yang sering kita buka, ya, tertandai dia. Kemudian menu tools, digunakan untuk menampilkan proses download data yang dilakukan. Jadi tools itu alat-alat. Jadi menampilkan proses download. Download itu untuk mengambil data, untuk unduh, ya. Karena sering sekali ketika kita browsing internet, pasti akan ada data yang kita ambil atau ada data yang kita download. Ketujuh adalah menu help, digunakan untuk menampilkan bantuan terhadap permasalahan pada Mozilla Firefox yang dihadapi. Barangkali anak-anak sekalian, ketika kita browsing dengan menggunakan browser Mozilla Firefox terkendala pada saat kita browsing, maka jangan khawatir, di situ ada menu help yang bisa membantu kita untuk bagaimana cara solusinya. Nah, itulah menu bar. Anak-anak sekalian, bagian pembahasan berikutnya yang kelima adalah Google Bar. Google Bar bagian untuk mengetikkan kata kunci pencarian di Google. Nah, pada kolom ini silakan data apa saja yang akan kita cari, tinggal kita ketik kata kuncinya. Misalnya anak-anak sekalian pengen mencari komputer. Barangkali anak-anak sekalian pengen tahu komputer yang personal dengan komputer yang masa kini, seperti apa sih gambarnya, seperti apa sih sejarahnya. Tinggal ketiklah kata kunci tersebut. Nah, setelah kita lakukan poin kelima, maka lanjutannya adalah yang keenam adalah isi web, menampilkan informasi yang dimuat oleh web yang diakses. Tadi kita memasukkan kata kuncinya adalah kata komputer, maka yang akan ditampilkan adalah bicara tentang komputer di situ. Jadi isi webnya itu bicara tentang komputer semua. Yang akan keluar dari hasil pencarian kita adalah tentang komputer. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian yang ketujuh, di situ tertulis 6 ya. Yang ketujuh adalah download atau unduh. Tentu ketika kita mencari data, kemudian kita temukan isi data, kemudian data itu sesuai dengan yang kita cari, maka pastinya kita akan ambil data tersebut dengan cara mendownload atau mengunduh, ya, atau mengunduh atau mengambil data tersebut. Lalu kita simpan ke komputer kita. Anak-anak sekalian, berikutnya terdapat fitur lain untuk memudahkan kegiatan user atau pengguna atau kita yang sedang mengakses data. Yang pertama adalah find. Find itu untuk mencari suatu kata atau angka atau kalimat, untuk menemukan, ya. Barangkali kita lupa, jadi kita klik find saja. Kemudian yang kedua, session cookies,
untuk menyimpan informasi selama menggunakan browser. Jadi penyimpanan sementara dia. Kemudian yang ketiga, auto completion, yaitu kemampuan memprediksi kata atau frase yang mungkin akan diketikkan oleh user atau pengguna atau kita tanpa harus mengetik secara lengkap. Jadi kalau kayak di Microsoft Excel ya, ketika kita udah pernah mengetik kata kota batu, kita munculkan teks K saja, maka otomatis kota batunya akan muncul secara otomatis, tinggal kita enter saja. Nah, itulah maksud daripada poin auto completion. Kemudian yang keempat, tab document interface, yakni beberapa dokumen ditampilkan pada satu jendela dan menggunakan tab sebagai alat navigasi. Nah, jadi situ untuk panduan arah ya. Jadi di situ disinggung ada alat navigasi. Dan yang kelima adalah new tab baru, tab halaman. Jadi halaman baru. Maksudnya di situ adalah untuk membuat tab baru atau halaman baru, atau membuka tab baru dalam satu jendela yang sama, di mana judul dari tab akan tampil, akan tampak. Kemudian fitur yang lain untuk memudahkan kegiatan pengguna atau user dalam mengakses data adalah yang keenam, active content, ya, yaitu digunakan untuk meningkatkan functionality atau menambah kemudahan desain di mana halaman browser didasarkan pada script yang mengeksekusi program pada browser. Ya, artinya active content ini, konten kan isi. Jadi keaktifan isi daripada data yang akan kita cari. Nah, kemudian yang ketujuh adalah caching, ya. Tertulis nampaknya seperti cacing gitu ya, padahal caching ya membacanya ya. Untuk mereduksi penggunaan bandwidth, ya, mengurangi kesibukan web server dan mencegah terjadinya lag atau ketinggalan. Nah, maksudnya di situ terfokus pada perform ya, pada penampilan daripada hardware ya, daripada hardware. Nah, dan yang kedelapan adalah small screen rendering, yakni memformat ulang halaman web agar dapat masuk ke dalam layar yang kecil. Small artinya kecil, screen itu layar. Jadi sekecil apapun data akses pada saat kita sedang mengakses akan kedeteksi, akan terlihat ya, dengan adanya fitur poin ke-8 ini. Anak-anak sekalian, dari beberapa poin yang Bapak jelaskan tadi bicara tentang fitur pada internet, barangkali kita cukupkan pembahasan kita sampai pada fitur lain ya. Nah, lalu silakan anak-anak sekalian perhatikan kembali penjelasan tayangan materi dari Bapak tadi. Kemudian barangkali ada hal-hal baru yang tidak ada di LKS anak-anak sekalian, silakan anak-anak sekalian tulis di buku catatan informatika. Setelah itu anak-anak sekalian lakukan, kemudian Bapak kasih tugas. Di situ ada 2 soal ya. Soal yang pertama, apakah alasan mengapa browser Mozilla Firefox ya banyak diminati user? Ya, kenapa browser Mozilla Firefox banyak diminati user? Jelaskan. Kemudian yang kedua, jelaskan apakah yang dimaksud dengan menu bar. Kemudian sebutkan menu bar yang dimaksud, apa-apa saja menu bar yang dimaksud. Nah, kemudian fungsi daripada menu bar tersebut apa. Setelah anak-anak perhatikan tayangan tadi, pasti anak-anak sekalian bisa menjawab soal atau tugas yang Bapak berikan. Tulis jawabanmu di buku latihan ya. Kemudian jangan lupa tulis nama, hari tanggal, kelas ya.
Anak-anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Pesan Bapak, jangan lupa sholat. Karena dengan kita sholat, insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Tetap stay at home, jaga kesehatan, dan pakailah masker. Demikian Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.